Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah. Salawat serta salam kita pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menyehatkan kita, menambah barokah pada kita. Dan kita juga berdoa, bersalawat kepada Rasul. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW tatkala kita nanti membutuhkan pertolongan di padang mahsyar. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan alamat daripada sebuah keberkahan yakni ziyadatul khair. Alamatul barokah ziyadatul khair. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan ini lebih barokah, mari kita tambah, kita giatkan lagi akan kebaikan-kebaikan amaliyah kita, sehingga amaliyah kita ini akan berbeda dari amaliyah yang tahun lalu. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tahun ini kami dari Yayasan Darul Fatah mengadakan banyak sekali kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada kaitannya dengan amaliyah Ramadan. Di antaranya yakni jelas kita pelopor sholat tarawih 1 juz 1 malam, otomatis kita laksanakan di Masjid Darul Fatah 1 di Jalan Kopi, kemudian di Darul Fatah 2 di Natar, dan Darul Fatah 3 di Haji Menah. Kemudian ini juga kegiatan rutin kami, yakni buka puasa bersama masyarakat, bersama santri. Kemudian yang ketiga, kajian rutin yang selama ini sudah kita laksanakan, otomatis di bulan Ramadan ini kami tingkatkan kembali. Dan kami mengajak pada umat Islam semuanya, agar kiranya kita lebih lagi untuk mempelajari Islam di bulan Ramadan ini. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan salah satu masyayikh dari Mesir untuk mengadakan kajian-kajian keislaman khususnya berkaitan dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Di akhir Ramadan kita juga melaksanakan yang namanya itikaf 10 hari di bulan Ramadan, yang dari dulu sudah kita laksanakan, yakni di Darul Fatah 1 Jalan Kopi, dan insya Allah ke depan dan tahun ini pun akan kita laksanakan baik itu di Natar ataupun di Haji Menah. Di samping itu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah yang insya Allah akan kami salurkan kepada para mustahik yang benar-benar mustahik, yang benar-benar ya sesuai dengan syariat. Kemudian di tahun ini juga kami mengadakan pembagian Al-Quran. Oleh karena itu kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk wakaf Al-Quran yang insya Allah akan kita bagikan kepada para qurra, para penghafal Al-Quran, para orang pencinta Al-Quran, yang insya Allah nanti akan dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian kami juga mengadakan tahun ini yakni gerbek kampung. Gerbek kampung itu lebih diistilahkan dengan memberikan bantuan kepada rumah yang tidak layak huni. Kemudian ada juga Jumat Berkah, yang ini sebenarnya sudah kita laksanakan di Jumat-Jumat yang lalu, tetapi di bulan Ramadan ini semakin kita tingkatkan lagi untuk penyaluran Jumat Berkah, sehingga masyarakat lebih merasakan juga. Dan di akhirnya kita juga insya Allah akan mengadakan sholat Idul Fitri di Masjid Darul Fatah 1, Darul Fatah 2, dan Darul Fatah 3. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di samping apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya alamatul barokah ziyadatul khair, bahwasanya tanda-tanda Ramadan kita ini adalah barokah dengan bertambahnya sebuah kebaikan. Di samping itu juga Allah menjamin amal-amal kita, bahwasanya barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan dari 1 biji menjadi 7, menjadi 700. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu,
Kami mengajak Abi, Umi, semuanya yang tergabung di dalam keluarga besar Darul Fatah dan masyarakat kaum muslimin yang sekalian untuk senantiasa kita sukseskan program-program yang kami galakkan tadi, sehingga kita bisa berpartisipasi yang lebih lagi, sehingga kita benar-benar di bulan ini mendapatkan bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur, Allahu Rabbun Syakur atas nikmatnya yang tak dapat terukur. Insyaallah jikalau kita bersyukur, hidup kita akan subur, makmur sepanjang umur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kedak yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita telah memasuki bulan yang mulia. Bulan yang mana di dalamnya, jikalau kita mengerjakan suatu amalan, maka akan dilipat gandakan. Bulan yang mana di dalamnya turun suatu kalam, turun suatu perkataan. Yang mana kalam ini, perkataan ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita umat manusia, terkhusus umat Islam yang ada di dunia, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas. Untuk apa Al-Quran itu? Huda sebagai petunjuk, linnas bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan daripada petunjuk-petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Pembeda daripada yang bagus dan yang jelek. Ainal haq wal batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Dan di dalam bulan ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan ini ada malam khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih bagus, lebih utama min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan Karim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan ini turun suatu perintah, turun suatu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk puasa sebagai ibadah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kata Allah, iman yang paling utama, iman yang paling penting. Karena Allah tahu tidak semua manusia
mampu berpuasa, tapi semua orang yang beriman mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan, diperintahkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diperintahkan oleh orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan arkanul iman yang lainnya, untuk menjadikan Ramadan ini sebagai ajang kita, sebagai event untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan iman dan takwa kita sebagai seorang hamba. Selain mengajarkan kepada kita tentang ketakwaan, tentang peningkatan keibadan dan pendekatan diri kepada Allah, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita yaitu tentang rasa kasih sayang, tentang sabar dan bersyukur. Karena dengan sabar dan bersyukur itu bisa membuat kita lebih memahami bagaimana rasa kasih sayang dan juga rasa pengorbanan kepada sesama. Man shoma Ramadana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa Ramadan iman wahtisaban, dikarenakan iman dan karena rasa pengharapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya, dihapuskan baginya, digugurkan baginya dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lampau. Maka daripada itu, mari ayo teman-teman sekalian, kita jalani bulan Ramadan ini, bulan puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan keridhaan, dengan harapan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman dan takwa kita, serta timbulnya rasa sabar dan bersyukur, syukur kepada Allah dan sabar akan semua yang datang kepada hidup kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya tutup kultum ini dengan pantun. Membuat telur dadar untuk disayur, datang merpati juga terkukur. Isilah bulan Ramadan dengan sabar dan bersyukur, niscaya hidup menjadi makmur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasannya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had
Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan akan lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berfastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, لا